kita ucapkan puji syukur ya bahwa Pasundan 1913 di Papua ini tetap masih solid. Dan tentunya kita harapkan sebagai warga, apalagi saya tentu dari sebagai sekjen dari Forum Lintas Kerukunan Nusantara, sangat bangga sekali bahwa Pasundan ini bisa tetap solid gitu. Saya masih ingat ketika tahun 11 tahun lalu, itu tahun 2010, pertama kali kita berkumpul untuk musyawarah besar kita secara non-formal itu di rumah sesepuh Pak Sultan. Disitulah kita mulai berkumpul seluruh suku yang ada di kota Jayapura ini untuk membicarakan beberapa hal tentang situasi politik. Tentunya kami tetap terus support ya. Saya juga harapkan seluruh pengurus dari Pasundan 1913 ini harus tetap solid, jaga persatuan di kota rantau kita ini, dan tentunya tetap lebih penuh pada kehidupan masyarakat. Baik. Yang belum mendaftar, silakan menghadap ke panitia lomba supaya lomba akan segera dimulai. Lomba pertama sudah ada kan Aceh? Kalau makan itu sudah nama. Gimana panitia sudah siap? Ya. Untuk lomba pertama, lomba makan kerupuk silakan dimulai. Kakak jangan jauh-jauh Kak. Ya, koordinator siap ya, mendata ini. Tunggu apa-apa dulu, tunggu apa-apa dari panitia baru dimulai ya. Panitia dulu, dirinci. Mic-nya tolong dikasih ke koordinator lomba Kang Aceh, biar kedengeran. Tangannya di belakang ya. Ya, sportif. Iya. Iya. Iya, siapa cepat ya. Kang Ali mau kopi nyalira ya mah. Memasukkan pensil dalam botol dan lomba memecahkan balon untuk kategori anak-anak. Kategori dewasa lomba joget balon, lomba bakyak, lomba merias dan lomba tarik tambal. Bukan tarik mantan ya, tarik tambal. Momen ulang tahun Pasundan 1 tahun ini untuk Bank Mandiri apa? Selamat ulang tahun Pak Gubernur Joget balon, Pasundan iya. di Papua. Saya Ari Sudiaji, Mikro Banking Bank Mandiri. Kalau dewasa ini. Lebih guyup, sing santun, pokoknya Jawa Barat juara lah, luar biasa. Sekali lagi, produk apa yang di booth Bank Mandiri, produk apa yang di ini kan? Silakan. Ini produk-produk yang kita tawarkan dari Bank Mandiri ya. Ada Lipin Pak, Lipin ya. Jadi kalau misalkan Bapak daftar Lipin di sini kita kasih door prize. Ada juga kredit tumpur Pak untuk usaha mikro. Kredit ini memberikan pelayanan modal usaha. Ayo panitia segera lomba makan. Jadi kita di Bank Mandiri murni ya, murni dari kredit, Ya, dari sudah produk bisa tabungan dihitung. dan lain sebagainya. Pokoknya Mandiri dan Ya, adik-adik mundur dulu. Paguyuban Pasundan
mudah-mudahan kita kolaborasi semangat Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Iya. Apa statement Bapak berkaitan dengan 1 tahun Pasundan 1913 di Provinsi Papua Pak? Ya, itu kita ucapkan puji syukur ya bahwa Pasundan 1913 di Papua ini tetap masih solid. Masih solid dan tentunya kita harapkan sebagai warga, apalagi saya tentu dari sebagai sekjen dari Forum Lintas Kerukunan Nusantara, sangat bangga sekali bahwa Pasundan ini bisa tetap solid gitu. Saya masih ingat ketika tahun 11 tahun lalu, itu tahun 2010, pertama kali kita berkumpul untuk musyawarah besar kita secara non formal itu di rumah sesepuh Pak Sultan. Disitulah kita mulai berkumpul seluruh suku yang ada di kota Jayapura ini untuk membicarakan beberapa hal tentang situasi politik. Artinya kami tetap terus support dan saya juga harapkan seluruh pengurus dari Pasundan 1913 ini harus tetap solid, jaga persatuan kesatuan di kota rantau kita ini, dan tentunya tetap lebih penuh pada kebutuhan masyarakat. Baik. Baik, terima kasih Pak. Sakantenan Pak. Sakantenan Pak. Assalamualaikum Pak Pangaping. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini merupakan hari yang sangat bergembira untuk kita semua ya, warga Pasundan yang ada di Papua. Bapak sebagai Pak Haji sebagai Pangaping, mungkin ada pesan khusus gitu untuk warga Pasundan Pak Haji. Ya, Sampurasun, Sampai Kata Dayana, wargi Pasundan. Ya, kita pada prinsipnya untuk merantau ini kan datang di mana tanah dipijak, di situ langit dijunjung. Iya. Jadi kita terutama khusus untuk warga supaya silih asa, silih asi, silih asuh. Semoga-moga kita semuanya dapat keberkahan di perantauan ini. Amin, amin. Ya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atur nuhun Pak. Assalamualaikum Pak Rudi. Berkaitan dengan 1 tahun Pasundan 1913 di Papua, ada kesan pesan apa dari Ketua Paguyuban Kabupaten Jayapura? Sangat berkesan sekali ya. Sangat berkesan sekali ya. Pertama kami mewakili dari Ketua Paguyuban Pasundan cabang Kabupaten Jayapura, sangat berkesan sekali karena kita bisa membawa masyarakat yang ada di seputaran Sentani di Kabupaten Jayapura. Kami bawa 1 bus rombongan dan ada beberapa mobil yang bisa hadir ke sini. Kurang lebih sekitar 70 lah orang kita bisa kumpul di sini untuk memeriahkan acara family gathering atau riung pula warga. Jadi itu kesannya itu sangat luar biasa. Apalagi ada beberapa hadiah hiburan-hiburan yang akan kita yang kita nikmati lah ya. Apalagi tempatnya sangat mendukung di daerah pantai Hamadi yang sangat indah sekali. Oh ya. Pantainya. Saya dengar ada dukungan juga dari Bank Mandiri Kang ya. Ya betul. Bank Mandiri juga sangat mendukung sekali, apalagi dari pihak Bank Mandiri yaitu orang Sunda juga orang Jawa Barat. Jadi mereka sangat mendukung. Oke. Ya. Oke, terima kasih Kang Rudi. Ya, sama-sama. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Kang Momon. Waalaikumsalam. Ya. Akang sebagai Ketua Paguyuban Pasundan 1913 cabang Kota Jayapura. Momen 1 tahun ini apa kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada warga dan masyarakat pada umumnya? Ya alhamdulillah untuk saya ini baru berjalan 1 tahun mengikuti Pasundan
yang mengikuti dari pengurus dari Bandung yang 1913 yang dipimpin oleh Wilayah Ketua Wilayah ya Bapak Tis. Alhamdulillah cukup lumayan berjalan baik dan support terbagus, dan visi misi saya mudah-mudahan ke depan ini makin bersahabat, makin dekat, makin akrab lah dengan saudara-saudara khususnya yang ada di kota, di Kabupaten Arso dan Kabupaten Sentani. Dan ini mudah-mudahan momen hari ini juga tanggal 5 Desember kita memperingati atau syukuran, ya syukurnya sudah 1 tahun kita dilantik oleh Pak Gubernur Kang Ridwan Kamil sama Bapak Sesepuh kita, Bapak Didi Puji dari Bandung. Mudah-mudahan di Papua ini semakin kuat silaturahim orang Sunda, non Sunda. Jadi kalau saya ini di dalam mewakili perwakilan ketua kota, ini bukan ada uangnya sebetulnya. Ini orang-orang kadang-kadang bilang ada uang, ada kegiatan, padahal cuma hanya karena Allah aja, keikhlasan aja. Jadi semuanya ini saya dengan teman-teman dengan keadaan ini keikhlasan aja itu. Dan mudah-mudahan ke depan ini saya Amin. rencana saya buka usaha juga untuk peternakan, yaitu ikan di koya, namanya Saung Pasundan. Karena ini udah 1 tahun memang belum berjalan benar, karena dalam tim untuk modalnya masih belum berjalan lancar. Ini juga hasil kolaborasi sama teman-teman untuk patungan-patungan untuk membangunkan tempat pemancingan, yaitu untuk tempat hiburan, intinya hasilnya hiburan dan ibadah. Jadi untuk adanya di Koya Timur. Ini satu pertanyaan Pak Momon. Kang Momon ya, lebih familiar ya. Insya Allah. Di Sekelen itu di pertigaan Ring Road itu ada Tugu Kujang. Ada nggak hubungannya Pasundan cabang kota dengan Tugu Kujang itu? Sebetulnya alhamdulillah kalau untuk saya tidak ikut-ikutan, karena saya juga memang orang Sunda, rasa keberatan sebetulnya ada patung kujang, ada kujang gitu sebetulnya. Karena kenapa? Kujang itu untuk orang semuanya, dan bila mana kita membentuk atau bikin apa-apa, satulah bikin bangun jalan lah, nah kita barulah bikin prasasti ya, kujang itu cari nama seperti kayak di Merauke itu patungnya Pak Murdani, karena di situ dia sejarah gitu. Jadi kalau menurut saya kalau untuk patung kujang, saya kayak kurang tidak support, tidak ikut-ikutan dari kota lah, khusus dari saya gitu. Artinya secara tegas Pasundan 1913 tidak ada keterkaitan dengan adanya keberadaannya patung kujang ya? Oh tidak ada, karena saya itu nginduknya tergantung dari Jawa Barat, dari sesepuh Jawa Barat. Ya karena mohon maaf, karena banyak warga yang menanyakan ini yang buat ini Pasundan yang mana gitu. Makanya barangkali ini menjadi jembatan informasi yang lebih jelas gitu ya, supaya tidak simpang siur begitu Pak Kang. Insya Allah kalau untuk Pasundan yang lahirnya 1913 tidak ada unsur politik, tidak ada unsur kepribadian, semuanya hanya karena Allah saja sebetulnya. Tidak ada uangnya juga gitu. Jadi tidak ada cari nama lah, cari muka, tidak ada. Insya Allah semuanya dari pimpinan Bapak Tis, semua dari cabang Timika, Wamena, kota, kabupaten, insya Allah itu alhamdulillah kebetulan banyak ketua-ketuanya merasa jadi agak mengerti sedikit kita. Yang mudah-mudahan paguyuban ini semoga menjadi contoh-contoh orang-orang Sunda dan non-Sunda yang ada di seluruh Indonesia. Itu aja mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Atur nuhun Kang Momon. Yang sama-sama. Lomba bakiak 1 grup 3 orang. Assalamualaikum Pak Dokter. Dalam rangka 1 tahun Pasundan 1913 ini, apa kesan-pesan yang Bapak Sekretaris Wilayah Pasundan akan sampaikan? Kami persilakan Pak Dokter. Baik, yang pertama alhamdulillah ya, sejak 24 November tahun lalu kita dilantik, kita sudah menjalankan aktivitas kepengurusan, diamanahkan oleh pengurus besar dari Bandung untuk menjalankan amanah 5 tahun ke depan. Dan alhamdulillah tentu ini tidak mudah menyatukan warga Sunda, warga Jawa Barat yang ada di Papua.
alhamdulillah terbentuk baru 7 cabang. 7 cabang itu masih banyak sekitar 20-an cabang lagi yang harus kita bentuk dan itu pun butuh waktu dan proses. Tetapi pesan saya sebagai Sekwil tentu kita sebagai orang Sunda yang memiliki karakter sabar, Nyunda, Nyangkola, Nyantika dan Nyantri itu harusnya bisa dilakukan oleh semua warga Sunda, warga Jawa Barat. Nyunda dalam arti apapun prosesi kita dimanapun kita berada, kita harus menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Sunda yang mungkin selalu kalem, santun, itu yang harus dikedepankan kepada siapapun, tidak harus bersama warga Sunda, tapi semua yang ada di Papua, warga Indonesia ini kita harus, makanya kita berkolaborasi dengan berbagai paguyuban, dengan berbagai komunitas. Itu adalah untuk menyatukan sinergitas kita sebagai paguyuban yang punya manfaat untuk semua orang. Demikian. Oh ya, satu lagi pertanyaan Pak Sekwil. Di Ring Road pertigaan Sekelen itu ada Tugu Kujang. Itu ada nggak hubungannya pembangunan itu dengan Pasundan 1913? Mungkin ada penjelasan Pak Dokter? Baik. Kalau pertanyaannya adakah hubungannya? Secara jujur memang kita tidak ada hubungannya karena mungkin secara nyata bukan dari pihak kami yang memang berinisiatif atau membuat itu. Tetapi kita ambil aspek positifnya, kalau itu memang direstui dan diizinkan oleh pihak pemerintah kota maupun provinsi atau para ondo-ondo api maupun ondo palu di sekitarnya maupun di Papua ini, ya kami sangat mendukung, sangat setuju, silakan saja. Tetapi kalau itu menjadi sebuah pancingan yang negatif dari pandangan masyarakat, maka itu juga harus dipertimbangkan. Karena itu tadi kita di Papua ini masyarakatnya cukup heterogen, banyak suku, bangsa, ras dan segala macam, maka itu harus dihargai, itu yang dikedepankan. Kalaupun itu membawa atas nama Pasundan, mungkin ada logo pemerintah Provinsi Papua, ada kujang, memang itu identik dengan Pasundan. Silakan saja dan itu juga milik semua orang. Saya kira yang membuat inisiator siapapun itu dia tujuannya untuk menunjukkan bahwa Pasundan itu bagian dari Nusantara, bagian dari Republik Indonesia. Kita ambil aspek positifnya itu saja. Oh baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.